Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kita membahas masih dalam masalah i'tikaf, tapi hari ini sudah agak menjurus sedikit tentang i'tikaf di Ramadan dan di malam Lailatul Qadar. Nanti kita akan tahu beberapa pendapat-pendapat ulama, hadis-hadis Rasulullah tentang malam Lailatul Qadar tu kapan jatuhnya. Nanti ada hadis itu, sampai ke sana akan kita bahas hari ini insya-Allah. Jadi Lailatul Qadar tu ada bukan tak ada. Jangan seperti macam orang liberal. Orang liberal mengatakan Lailatul Qadar tu tak ada, kata dia. Tak ada. Jadi yang dilipat gandakan itu Lailatul Qadar tu ada, kata dia. Tapi sekedar apa ya? Kalau bahasa orang liberal itu itu ada tapi ketika diturunkan Al-Quran saja, kata dia. Jadi dulu ketika Al-Quran itu diturunkan kan malam Lailatul Qadar. Sekali itulah ada malam Lailatul Qadar, kata dia. Setelah itu tak ada, kata dia. Dia tak tahu Nabi pernah mengucapkan bahawa terjadinya malam Lailatul Qadar tanggal sekian, sekian dan sekian. Jadi apa fadilah malam Lailatul Qadar? Mendapatkan pahala 1000 bulan. 1000 bulan. Dulu waktu kami mondok dulu, ada orang mengatakan kalau ada orang tu dapat malam Lailatul Qadar, ada-ada saja besi bisa lunak dia. Besi bisa lunak itu malam Lailatul Qadar itu, kata dia. Jadi kalau malam Lailatul Qadar itu ciri-cirinya salah satunya air membeku. Jadi air ni bisa membeku dia. Itu ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Tapi disebutkan dalam beberapa kisah-kisah, semua itu tidak ada di dalam hadis Rasulullah, tapi sekedar hikayat cerita saja ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Matahari tak begitu kuat panasnya di siang hari. Kemudian burung-burung pun senyap, hewan-hewan pun senyap. Itu tanda malamnya malam Lailatul Qadar. Dan pada waktunya itu air atau yang cair itu menjadi beku. Jadi adalah dulu cerita kisah dari guru-guru kami dulu, ketika orang-orang menunggu Lailatul Qadar. Tunggu Lailatul Qadar ni di dalam rimba, di dalam hutan, dibuat pondok. Diletakkanlah air di dekat dia, letakkan air pakai baskom. Jadi setiap saat pegang je air kau. Alun juanya baku dah. Alun Lailatul Qadar lagi. Ni lalu ianya baru lalu dari. Alun ibadah lagi. Kan lepas ibadah di malam Lailatul Qadar itu. Jadi jago tengok je air tadi. Alun jua rupanya apa le dah. Alun jua rupanya baku lagi. Jadi alun je le tengok ya. Ambil je tengok kata alun je. Ni baskom apa namanya kaya emberi si air tu lah. Suatu saat ketika dia pegang, sudah mulai apa? Sudah mulai membeku. Beruduklah dia dengan air tadi. Ini cerita guru ke guru kita dapat. Saya pun tak dapat dalam kitab mana letak ya. Beruduklah dia. Beruduk. Setelah beruduk tu dia salat. Setelah salat dia baca Quran. Kan sebentar saja Lailatul Qadar. Habis tu dia tidur. Ketika dia tidur itulah habis muka dia orang dek samui. Jadi karena semut, jadi apa dek samui, rupanya air tadi itu diganti dek kawan menjadi agar-agar rupanya. Dicerita guru-guru. Jadi ditukar je agar-agar kawan lah labi ko bapun kamu kok apa tu ya bidak samui lah. Itu cerita tu. Jadi kisah-kisah tentang ciri-ciri Lailatul Qadar itu mulai dari air membeku apa segala macam tidak ada hadis Rasulullah, tapi pengalaman-pengalaman ulama. Pengalaman-pengalaman ulama, kalau seperti ini matahari berarti malam nanti Lailatul Qadar. Kalau seperti ini berarti nanti malam Lailatul Qadar kita dianjurkan ibadah. Sampai ke sana nanti hadis yang akan kita baca ni insya-Allah. Hadis kemarin anha dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'takifa shalla al-fajr thumma dakhala mu'takafahu muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak melaksanakan i'tikaf, beliau masuk tu dari waktu subuh. Jadi dari rumah subuh ke masjid. Semenjak subuh itulah beliau tidak ada keluar-keluar lagi. Tidak ada pulang ke rumah lagi. Ya, keluar untuk qada'ul hajat, untuk buang air kecil buang besar mungkin ada. Tapi kalau pulang ke rumah tidak ada lagi. Jadi masuknya afdalnya kalau kita ingin i'tikaf, memang afdalnya masuk ketika hari subuh itu. Jadi kalau kita nanti ingin iktikaf berarti di 20
malam 20, malam 21 tu ketika tahajud tu langsung aja lah bawa barang langsung lagi. Buat teko, buat barang, buat apa. Sekarang ni enak kita ini kalau nak iktikaf ni. Nasi bisa dipesan, kalau nak ni orang rumah mantan mereka bisa pakai apa namanya tu? Pakai pesan apa itu? Gopay pakai Gojek bisa banyak. Ya kan? Kalau kita nak ingin gitu. Cuman kita sayang meninggalkan bantal yang enak empuk di rumah tu, ibu hati meninggalkannya tu. Walaupun meninggalkannya cuma 10 hari 9 hari, tapi ibu meninggalkannya. Itulah dia. Itu amalan orang-orang tasawuf dulu seperti itu. Dan Rasulullah meninggalkan hal itu, meninggalkan rumah, keluarga, Nabi pergi ke masjid. Ada yang mengatakan dalam hadis sebelumnya Nabi ke masjid, tapi ketika nak melaksanakan tahajud Nabi pulang ke rumah karena rumah Nabi dekat. Rumah Nabi dekat tu rumah Rasulullah di masjid. Nabi pulang wa aiqadha ahlahu. Nabi bangunkan anak, Nabi bangunkan isterinya, kemudian Nabi balik lagi ke masjid. Ada pendapat yang menjelaskan seperti itu dalam beberapa riwayat hadis. Begitu dia. Nanti kita jumpa itu. Hadis berikutnya wa anha dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa fil masjidi fa urajjiluhu wa kana la yadkhulu baita ila li hajatin idza kana mu'takifan muttafaqun alaih. Hadis ini sahih Bukhari Muslim. Ini dalil yang dipakai dalam mazhab Syafi'i bahawa perempuan haid tidak boleh masuk masjid. Dan umumnya kata Syekhuna Ali Jum'ah dan kata Syekhuna Ahmad Hajin, pendapat yang paling kuat tentang perempuan boleh atau tidak bolehnya masuk masjid, itu boleh dikatakan kebanyakan ulama berpendapat perempuan haid tak boleh masuk masjid. Walaupun ada yang membolehkan, tapi nadir. Nadir ini jarang. Ya, seperti Imam Ibn Hazm Al-Zahiri itu membolehkan, atau seperti Imam Abdul Bar atau Imam Al-Muzani. Itu saja. Tidak banyak ulama membolehkan perempuan masuk masjid, perempuan haid masuk masjid. Lebih banyak ulama melarang perempuan haid masuk masjid. Salah satunya dalil mazhab Syafi'i memakai hadis sahih ini. Jadi ketika itu Sayyidah Aisyah sedang haid di rumah, Rasulullah di masjid. Kata Sayyidah Aisyah, liyadkhilu alayya ra'sahu wa fil masjid fa urajjilahu. Jadi Nabi ingin kepala beliau, rambut beliau ingin disisirkan oleh isteri beliau. Itu mesranya Rasulullah dengan sang isteri. Wa kana la yadkhulu baita illa li hajatin. Nabi tak masuk rumah kecuali keperluan hajat saja. Jadi Nabi dari pintu jendela masjid, Nabi mengeluarkan kepalanya untuk disisir oleh Sayyidah Aisyah. Jadi ketika Nabi mengeluarkan kepalanya, kemudian langsunglah Sayyidah Aisyah menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dulu tu ada kamera, ada apa namanya, ada handphone seperti hari ini, mungkin itu trend yang viral hari ini. Itu yang paling viral itu. Bayangkanlah kekasih Allah yang dirindukan oleh dunia dengan seisi-isinya menengokkan penampakan yang mesra antara Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ini salah satu dalil perempuan berhalangan tidak dibolehkan masuk masjid. Sayyidah Aisyah sedang haid, maka Sayyidah Aisyah di luar, begitu dia. Maka Sayyidah Aisyah menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kondisi hari ini macam mana ni Ustaz? Dengan kondisi hari ini, ya, kalau untuk syekhuna, syekh masyayikh kita, ada yang berpendapat bahawa kita ambil pendapat yang banyak saja. Pendapat yang banyak berarti ulama lebih banyak berpendapat bahawa tak boleh perempuan haid masuk masjid. Tapi juga ada pendapat yang membolehkan. Jadi kalau kita, jadi begini bahasanya, kapan baru boleh kita mengambil pendapat ulama yang sebagian kecil? Itu ketika adanya darurat. Itu ambillah, tidak mengapa. Ketika adanya darurat, ambil pendapat ulama yang membolehkan. Mana contoh darurat?
Ya seperti mungkin ada majlis pengajian. Majlis ilmu ni payah kita rasanya nak berjumpa dengan ustaz ni, dengan syekh ni. Beliau jauh datang. Sekali-sekali kita datangkan ke Pekanbaru. Pas pula dapat jatah kita perempuan ni haid ketika itu. Berarti memang keinginan kita ada darurat. Datang saja, ambil saja pendapat yang membolehkan. Begitu cara ulama mengajarkan kita. Guru-guru saya mengajarkan pendapat yang nadir, pendapat yang jarang, atau pendapat yang yang sedikit ulama berpendapat dengan itu, ingin mengambilnya, ambillah ketika darurat saja. Tapi kalau tidak darurat, jangan. Itu memudah-mudahkan mazhab kita nanti. Itu namanya talfik, namanya itu. Ya. Jadi tak boleh. Jadi di sini disebutkan, maka para ulama sepakat bahawa perempuan haid, sebagian ulama berkata, dan dengan dalil yang kuat, perempuan yang haid tak boleh dia masuk masjid.